Dan intinya di sini saya dibanding-bandingkan sama pembantunya yang lama ya teman-teman ya. Sedangkan posisi nenek pun dulu sama sekarang beda. Rawatnya itu harus pelan-pelan, apapun itu harus pelan-pelan, berdirinya pun harus pelan-pelan. Saya bisa melakukan pekerjaan di sini sesuai kemampuan saya. Misal memang majikan tidak mau, saya pun siap untuk angkat tangan. Saya pun siap untuk pindah dari sini teman-teman. Karena saya tidak seperti harapan beliau. Karena majikan memintanya saya bekerja di sini seperti pembantunya yang lama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum teman-temanku semuanya, jumpa lagi bersama saya Maya Galbi. Hari ini sudah malam nih teman-teman ya, dan neneknya sudah tidur. Sudah jam 9 ini teman-teman ya. Tadi neneknya setelah direndam kakinya jam 8 ngajak tidur. Sampai di tempat tidur itu mungkin ya kurang lebih jam 8:20 menitan ya teman-teman ya. Karena ya harus kencing, harus ganti baju, kemudian saya bantu ke kamar tidur dan sekarang beliau sudah tidur, alhamdulillah. Jadi aku bisa istirahat, bisa mandi ya, teman-teman ya. Dan di sini alhamdulillah sedikit ringan pekerjaannya teman-teman ya. Enggak seperti apa ya di jobku yang lama, alhamdulillah. Oke teman-teman, saya di sini cuma mau cerita aja ya, nggak melakukan kegiatan apa-apa karena saya ingin istirahat, capek. Capeknya ya gimana ya teman-teman ya, angkat-angkat orang tua yang sudah tua itu gimana lagi ya teman-teman, emang nggak ada tenaga ya. Aku mau cerita sedikit aja ya teman-teman ya tentang kejadian dari sebelum nenek ulang tahun itu ya. Ini cuman apa ya, saya tidak menjelekkan majikan, cuman sekedar curhat aja, cerita gitu teman-teman ya, karena di sini aku tidak ada tempat untuk cerita kayak gitu ya, tentang apa ya, kalian lah sebagai temanku, sebagai sekaligus saudaraku, sekaligus hiburanku di perantauan ya teman-teman ya. Dan sekali lagi yang terlibat di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya nanti aku ucapkan untuk pembantu yang lama ya teman-teman ya. Di sini saya tidak ada niatan menjelek-jelekan majikan ataupun gimana, cuma sekedar curhat aja kayak gitu ya, karena kalau unek-unek dikeluarin itu rasanya lega kayak gitu teman-teman ya. Kemarin itu waktu nenek sebelum berulang tahun, beliau membentak saya ya teman-teman ya. Membentak itu sampai aku berepes mili, meneteskan air mata. Saya membantu nenek itu dengan sepenuh hati, dengan kasih sayang, betul-betul seperti saya merawat orang tua saya sendiri. Kayak gitu ya teman-teman ya. Gak ada niatan gimana-gimana, enggak. Kayak gitu. Sewaktu nenek minta direndam kakinya, aku rendam kakinya nenek, kemudian saya pijat selama 30 menit, kemudian aku ambil HP ke belakang gitu kan. Terus dia membentak saya teman-teman ya, membentak gitu sakit banget ya. Gini, kamu ngapain aja dari tadi mainan HP terus kayak gitu, kok nggak mijit kakiku, kenapa kamu terlalu kasar ke saya, aku bilang gitu. Apa salah saya ambil HP karena anakmu mau telepon, aku bilang gitu. HP saya dekatkan ke sini, takutnya anak kamu telepon. Aku lihat dulu, udah ada telepon masuk nggak? Karena HP-nya di belakang, saya nggak dengar kayak gitu. Dia langsung bentak saya, langsung mukanya itu muka judasnya keluar gitu teman-teman. Astagfirullah. Aku langsung menundukkan kepala, menetes air mata aku teman-teman. Ya sebetulnya saya sih sudah terbiasa untuk
hal-hal kata-kata kasar kayak gitu ya, tapi yang namanya hati saya itu betul-betul menjaga, dan saya itu dari lubuk hati saya dengan penuh rasa kasih sayang, nggak sekedar bekerja mendapatkan uang gaji, enggak, memang betul-betul saya merawat orang tua ini betul-betul seperti saya merawat orang tua saya sendiri gitu. Kemudian setelah itu saya pijat terus kakinya nenek, dan saya bopong ke kamar tidur. Terus kemudian saya bicara gini, kalau kamu kasar ke saya, hati saya sakit. Kalau kamu membentak saya, hati saya sakit. Aku bilang gitu. Saya mau keluar kalau kamu kasar ke saya. Aku akan mencari pekerjaan baru di luar. Di luar masih banyak pekerjaan yang baru. Aku gitu nenek sewaktu tidur. Udah. Habis itu dia tidur. Udah nggak ngomong apa-apa gitu teman-teman, dia betul-betul marah dia gitu. Tapi aku di sini ini orang tua, nggak perlu dilayani, nggak diladenin kayak gitu. Nah, itu paginya kan anaknya mau ke sini karena ulang tahun ya teman-teman ya. Dari pagi aku nggak ngomong sama nenek ya, sama sekali saya nggak ngomong, tapi saya tetap bantu ya seperti biasanya, tapi saya nggak mau ngomong, nggak seperti biasanya kan aku ajak dia bercanda kayak apa, saya gangguin dia biar dia tersenyum bla 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 kayak gitu. Tuh hari itu saya nggak melakukan pembicaraan sama sekali ya, pokoknya terkunci mulut, aku terkunci mulut karena sakitnya itu masih terasa gitu, teman-teman ya. Aku diem itu selama aku mau bicara sama nenek itu sampai nenek memotong kue. Aku kan ya nggak enak sama majikan yang lainnya ya, sama anak-anak yang lain nggak enak, jadi aku ya biasa kan tersenyum biarpun sakit tersenyum. Terus habis itu uh, aku suapin nenek, nah ya kan sampai semuanya pulang, sampai anak-anaknya pada pulang semua, yang perempuan dan yang cowok juga pada keluar semua. Kemudian nenek sorenya itu kan seperti biasanya aku siapin ember untuk merendam kakinya kayak gitu teman-teman ya. Kemudian nenek bilang gini teman-teman ya, sambil aku rendam kakinya, sambil aku pijit, saya tidak bicara lagi, tetap aku diem mengkam gitu kan. Aku diemin aja sih nenek, saya nggak marah, tapi aku ingin meredam rasa sakit, ingin meredam rasa sedih saya kayak gitu teman-teman ya, karena aku turunnya mewean, gampang nangisan kayak gitu. Setelah itu aku diem gitu, daripada aku sakit hatiku tambah parah, terus nanti di depannya nenek kelihatan nangis kan nggak enak kayak gitu ya. Udah, aku lanjut saya meredam kaki dan kemudian saya pijat. Dan neneknya bilang gini, saya tidak marah sama kamu, tidak ada niatan untuk membentak kamu, saya tidak membenci kamu. Neneknya bilang ke saya seperti itu teman-teman, maafkan aku, jangan tinggalin aku, dia bilangnya gitu. Terus habis itu gini ya nak ya, saya di sini bekerja, saya menjaga kamu, saya jaga kamu baik-baik, aku bilang gitu. Bukannya saya tidak terima dibentak, enggak, memang kalau saya salah dibentak juga enggak apa-apa. Pada kenyataannya pembantunya yang dulu enggak memijat kakimu kan, sekarang ini kamu minta pijat ke saya, oke aku pijit, aku bilang gitu kan. Terus habis itu neneknya nangis teman-teman, enggak marah sama kamu, dia nangis neneknya. Udah nggak usah dibicarain, aku bilang kayak gitu, udah nggak usah bahas tentang itu, aku bilang gitu. Tapi neneknya tetap, aku nggak marah sama kamu, aku nggak benci kamu, jangan tinggalin aku, kalau kamu memang nggak cocok jangan dipaksa nek, aku bilang gitu. Kamu nggak nyaman sama saya jangan dipaksa, masih banyak yang membutuhkan pekerjaan, aku bilang gitu. Saya pun juga bisa mencari pekerjaan lain di luar, aku bilang kayak gitu. Nenek bilang gini, kamu bilang apa saja ke majikan. Saya bilang kalau nenek kasar, aku memang bilang ke majikan neneknya kasar banget, aku bilang gitu. Tapi aku yang memaklumi teman-teman ya, tapi kalau saya tidak bicarakan ke majikan, ini sakitnya tuh semakin menjadi-jadi kayak gitu teman-teman ya. Aku mau ngomong jujur aja apa adanya ke majikan, kalau nenek kasar banget ngebentak saya, apa salah saya? Kalau memang neneknya nggak suka, nggak cocok sama saya, enggak apa-apa, silahkan telepon agensi, saya pun siap untuk angkat kaki kapanpun juga, aku bilang kayak gitu ke majikan. Terus habis itu neneknya lanjut
sambil nangis, habis itu udah aku godain dia lagi, pada ketawa lagi kayak gitu. Soalnya nenek itu hari Sabtu, Minggunya majikan nggak kesini, terus malam Seninnya majikan di sini, tidur di sini. Dan pagi dia ngambilin saya ke dapur kayak gitu kan. Dia nggak dia minta disiapin sarapan pagi kayak gitu. Terus setelah itu aku bantu majikan tuh nyiapin sarapan paginya. Nah, sewaktu di dapur majikan mengkomplain saya lagi. Awalnya sih bilangnya gini, hari ini nenek kalau bisa dimandiin agak pagi, karena nanti saudaraku mau kesini sore gitu kan. Jangan terlalu sore, kamu itu kesorean. Kalau pulang dari sekolah itu kesorean, jam setengah 2 itu terlalu sore. Orang tua itu nggak boleh tidur jam segitu. Dulu pulang dari sekolah itu setengah satu itu neneknya sudah di sini, jam 1 sudah tidur kayak gitu kan. Aku dengerin terus teman-teman ya, majikan kumpulan apa aja aku dengerin sampai selesai dia ngomong. Dan intinya di sini saya dibanding-bandingkan sama pembantunya yang lama ya teman-teman ya. Maaf ini sebelumnya ya, ini nggak ada niatan gimana ya. Terus kemudian saya jawab ke majikan gini, setelah saya dengar semua komplainnya majikan, itu kalau pergi sekolah itu nggak terlalu sore, setengah 1 sudah sampai di rumah kayak gitu. Nenek jam 1 sudah tidur, jam 3 itu harus bangun kayak gitu kan. Setelah aku dengar semua komplainan majikan, aku jawab, maaf ya bos, sebelumnya saya jangan dibanding-bandingkan saya sama orang lain, muda masih kuat, sedangkan saya sudah tua ya, anakku sudah 2, kekuatannya pun sudah beda, aku bilang gitu. Dan juga nenek itu sewaktu dijaga masih sehat, kondisi nenek ya selama 9 tahun, gak mungkin nenek 9 tahun kayak gitu, enggak, itu nenek masih bisa sehat ya, masih ada tenaga kayak gitu. Sedangkan saya masuk di sini nenek sudah seperti itu. Nenek berdiri 5 menit itu sudah nggak kuat, 3 menit itu sudah ngompol teman-teman. Aku angkat bokong pantatnya itu, aku tahan di paha saya di sini itu ngompol udah. Ini celanaku sering basah karena kompolan kayak gitu. Karena neneknya nggak kuat, nahan badannya itu untuk berdiri selama 5 menit itu nggak kuat kayak gitu teman-teman. Nah, aku jelasin ke majikan, gini ya bos, soalnya di sekolahan itu setelah sekolah nggak langsung makan, nggak langsung mandi, nggak. Aku jelasin ya bos, di sekolahan itu makannya itu setengah 12, kadang lebih, kadang jam 12 kurang 15 menit kayak gitu ya. Aku nyuapin nenek itu sambil makan, aku juga butuh makan, aku juga butuh tenaga, aku bilang gitu kan. Nah, setelah makan nenek itu nggak langsung mandi bos, saya harus bantu-bantu nyapu, ngelap meja bekas orang-orang makan tadi, bekas orang tua yang ikut sekolah yang makan-makan siang di sini. Jadi untuk memandikan nenek saya harus menunggu semua orang yang di tempat sekolah itu semua sudah selesai makan, baru saya sapu, baru saya lap, dah bersih semua, baru saya bantu nenek mandi. Aku bilang gitu teman-teman. Soalnya tugas ini dibagi 2, yang sebagian TKW ya, sesama TKW ya teman-teman ya, yang sebagian di belakang nyuci piring, mangkok piring ya, bekas-bekas habis masak gitu, yang di depan nyapu dan ngelap meja. Nah kebetulan saya bagian di depan, sama teman-teman aku dikasih yang ringan karena nenekku harus mandi, saya dikasih nyapu sama ngelap meja kayak gitu, harus dibagi tugasnya kayak gitu. Aku jelasin ke majikan, jadi ya maaf saya nggak bisa kalau setengah 1 sampai di rumah, aku bilang gitu ke majikan. Saya harus membantu teman-teman semuanya, nggak enak soalnya saya kerja bareng sama mereka, jadi satu sama mereka, jadi saya harus ngikutin peraturan yang ada yang sudah dilakukan sebelumnya. Kalau bos meminta saya untuk selesai mandikan nenek setengah 1, saya angkat tangan. Saya gitu teman-teman, saya harus pelan-pelan merawat nenek, takutnya nenek jatuh lecet
nanti yang disalahin saya. Begituin teman-teman ya. Nenek itu butuh perawatan yang betul-betul super hati-hati, pelan-pelan, karena nenek tidak ada tenaga, nenek tidak bisa apa-apa, berdiri pun harus dibantu, berdiri lebih dari 5 menit pun juga gak bisa, sudah pepleh, sudah lemes teman-teman. Terus kemudian aku pun juga gak bisa kalau pakai sepeda listrik itu melaju kencang. Karena apa teman-teman ya? Karena saya membawa orang tua, dan untuk sepeda listrik itu pun saya baru pegang teman-teman, juga harus hati-hati ya. Kalau saya nyetirnya itu melajunya dengan kencang, nenek pun juga komplain, aduh sakit kalau ada gunjalan apa jenis ya, kalau ada jalan yang nggak mulus itu, nenek pun juga ngomong sakit, pelan-pelan kayak gitu. Aku jelasin juga ke majikan. Jadi untuk saya tepat waktu pulang 12:30 saya nggak bisa, saya angkat tangan, aku gitu teman-teman. Silakan bos nyari pembantu yang sama seperti kemauan bos. Saya bisa mencari majikan lain sesuai keinginan saya, sesuai kekuatan saya, sesuai kemampuan saya. Nah, gitu. Jadi di sini gini ya bos, saya melakukan pekerjaan di sini sebisa saya dengan kemampuan saya. Jadi kalau bos mintanya saya kerja tergesa-gesa, harus tepat waktu, jam segini harus di rumah gini, angkat tangan. Aku langsung angkat tangan teman-teman. Saya langsung jelaskan ke majikan, saya tidak mau neneknya itu harus pelan-pelan, ngerawatnya itu harus pelan-pelan, apapun itu harus pelan-pelan, berdirinya pun harus pelan-pelan. Nanti kalau ada waktu aku pasti videoin teman-teman, pasti. Neneknya itu nggak ada tenaga sama sekali. Nah kalau saya cancer, beneran ini aja pakai korset saya, beneran saya nggak bohong, berat. Alhamdulillah sekarang saya sudah punya trik ya, saya sudah tahu gimana cara megang nenek. Alhamdulillah agak sedikit ringan teman-teman. Kalian tahu selama 1 minggu lebam semua nih tangan aku di sini, masih ada nih, ini semua biru semua, sini biru. Karena apa? Saya belum bisa tahu triknya kayak gitu. Jadi nggak semudah seperti apa yang saya bayangkan kayak gitu. Dan sekarang sudah bisa, alhamdulillah agak sedikit ringan. Yang namanya sini punggung tuh sakitnya minta ampun teman-teman, karena saya sebelumnya nggak pernah menjaga nenek seperti ini ya, karena nenek aku yang di Changhua itu masih sehat. Jujur kalau saya harus bekerja sesuai harapan majikan, harus tepat waktu, harus buru-buru, dan saya harus bekerja seperti kemauan majikan, saya angkat tangan teman-teman. Saya melakukan pekerjaan di sini, saya lakukan sesuai kemampuan saya. Jadi kalau majikan tidak mau, saya pun siap untuk angkat kaki dan saya siap untuk pindah ke majikan yang lain. Kayak gitu. Aku sudah jelasin ke majikan, maaf ya bos, saya tidak bisa seperti apa yang kamu harapkan. Saya nggak bisa tepat waktu, nenek pulang jam 12:30 sampai di rumah, saya tidak bisa. Saya angkat tangan, silakan bos nyari orang lain. Aku gituin teman-teman ya. Setelah itu kita akan debat melalui mulut ya. Majikan juga tergesa-gesa mau keluar, belum selesai aku ngomong majikan keluar. Majikan kekeh tetap saya harus bisa, harus berusaha nenek itu pulang 12:30, sedangkan saya tidak mampu. Jujur saya tidak mampu teman-teman, karena kegiatan di sekolah itu seperti apa, memandikan nenek itu seperti apa, jadi saya harus jujur, saya angkat tangan, saya nggak sanggup gitu kan. Aku belum selesai bicara, majikan keluar. Oke. Setelah majikan keluar, aku chat melalui line. Banyak banget ini seperti ini. Nah, majikan ngebalesnya, iya aku paham. Kayak gitu. Iya aku paham, kerjakan pelan-pelan aja, utamakan keselamatan. Kayak gitu. Alhamdulillah. Kalau misal memang majikan tidak mau, saya pun siap untuk angkat tangan, saya pun siap untuk pindah dari sini teman-teman, karena saya tidak seperti harapan beliau, seperti
yang diinginkan majikan, karena majikan memintanya saya bekerja di sini seperti pembantunya yang lama kayak gitu. Ini mungkin juga majikan melihat konten saya, ya mudah-mudahan beliau tidak marah, nggak tersinggung, mudah-mudahan beliau bisa memahami kayak gitu. Saya ya saya, dia ya dia. Saya melakukan pekerjaan ini sesuai kemampuan saya. Saya menjaga nenek baik-baik, pelan-pelan. Saya harus menjaga nenek hati-hati, betul-betul hati-hati, karena sampai teledor nenek akan jatuh. Udah ya teman-teman ya, videonya cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah klik videoku sampai selesai. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat.